ke sekolah mengurus berkas-berkas yang saya ingin kumpulkan gitu. Nah, waktu itu waktunya tidak cukup. Jadi ya lumayan saya sudah banyak korbankan waktu saya di ikut ikut tes berkas itu, dan pada saat waktu itu juga waktu ujian nasional di sekolah gitu. Jadi waktu belajar, waktu saya terbuang di tes itu begitu. Jadi pada saat itu saya gagal di saat sekolah kami masih ujian, tapi orang sudah berangkat. Teman saya yang lain sudah berangkat. Jadi saya merasakan kekecewaan itu di dalam hati saya. Kenapa saya tidak bisa ikut gitu? Padahal sudah tahap akhir gitu. Jadi ya selain itu ada motivasi dari kakak-kakak saya. Mereka berkata jangan terlalu banyak pikiran, mungkin bukan waktunya gitu. Jadi setelah ujian lulus dari SMA, saya tidak pernah berpikir ikut kan ada itu namanya apa itu tes beasiswa tuh dari sekolah itu. Jadi saya tidak pernah niat ikut, padahal sudah ditawarkan. Nah, waktu itu saya lulus, sempat kerja, terus saya berpikir lagi, kalau saya tidak lanjutkan pendidikan saya, cuma saja saya ambil di SMA. Saya harus melanjutkan pendidikan saya di dalam hati saya. Terus saya coba-coba ikut tes untuk masuk akademik di perkuliahan. Di situ saya pertama di Bulungan saya lulus gitu, cuma tidak sesuai apa yang saya inginkan atau jurusan yang saya pilih. Terus saya pindah lagi ke Samarinda gitu. Di Samarinda sini saya ikut tes, ternyata pilihan kan itu ada dua pilihan. Pilihan pertama tidak lulus, terus pilihan kedua saya pilih. Dan ternyata ada pilihan lain lagi, terus kami disuruh milih pilihan yang itu lagi, yang waktu itu yang kami pilih itu survei dan pemetaan. Di situ kami hanya sekitar 9 orang, kan maksimal 10 orang, karena kurang 1 orang. Jadi kami dipindahkan gitu ke prodi yang lain atau prodi yang sekarang ini, itu prodi geologi. Jadi kayak mana ya, seperti jalan yang saya sudah tentukan gitu nggak berjalan dengan sesuai rencana saya gitu. Tiba-tiba masuk di tempat lain gitu yang saya belum pernah dengar dan belum pernah kenal gitu. Saya pun di sini jadi keliru gitu. Mau berhenti tapi sudah bayar UKT, sayang juga. Saya ikuti aja, sudah banyak motivasi dari kakak abang yang lain juga. Mungkin jalan saya, memang kita punya rencana, tapi bagi Tuhan ada rencana yang luar biasa lagi gitu. Saya teringat itu yang saya pernah dengar di ayat di Alkitab juga. Yang saya utamakan yang penting apa yang Tuhan berikan kepada saya, pasti itu yang terbaik gitu. Karena saya percaya itu, meskipun yang saya tidak pernah ataupun yang saya tidak suka pun, saya sekalipun masuk di situ, saya percaya karena itu yang terbaik buat saya gitu. Jadi saya masuk di teknik itu nggak terpikiran gitu. Dulu saya pernah berpikir untuk masuk teknik itu waktu SMP. Saya cuma angan-angan gitu saja. Saya cuma berpikir kalau misalnya saya ambil teknik terus jurusan untuk ya hubungan dengan pertambangan gitulah, saya bilang. Tapi kembali saya berkata sendiri, saya bicara sendiri di situ. Saya bilang mungkin itu untuk mereka yang ya punya kemampuan lah, kan saya merasakan diri saya ini kurang punya kemampuan gitu. Sudah mau menyerah belum berperang gitu. Jadi
saya pikir kembali waktu saya sudah masuk di teknik ini, terus ingatan itu kembali muncul gitu. Kok bisa ya yang saya hanya angan-angan, cuma hanya gurau aja pikirannya, kok bisa benar-benar terjadi gitu. Di sini saya teringat gitu bahwa Tuhan itu apa yang kamu minta dengan sungguh-sungguh pasti Tuhan berikan gitu. Jadi saya teringat lagi gitu. Terus saya cerita sama kakak saya juga, kakak saya bilang itu sudah karena kamu sudah punya niat masuk ke sini, mungkin Tuhan dengar apa yang kamu inginkan dan doakan itu pasti terwujud kalau kamu jika kamu serius dan benar-benar mengharapkannya itu dari Tuhan gitu. Jadi saya terpikir lagi ternyata apa yang saya inginkan, apa yang saya rencanakan tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu. Ya terdapat kekecewaan, tapi saya percaya bahwa apa yang saya alami sekarang ini itu jalannya Tuhan bagi saya gitu. Meskipun saya merasa diri saya tidak mampu gitu. Karena yang saya tahu teknik itu ya bukannya apa ya, orang yang punya kemampuan lah di akademik. Bahkan saya dulu pernah dibilangin sama orang, kamu kalau kuliah mungkin kamu tidak akan bisa karena ya gitulah kata mereka, kamu cocoknya di bagian ini di tentara gitu kan. Tapi saya bilang ya kalau bukan nasib saya, kalau bukan jalan saya mau ngapain saya di situ, saya bilang. Ada berapa orang yang pernah bilang begitu, emang kamu bisa kuliah di situ, emang kamu mampu mampu kuliah, sanggup kuliah di itu. Ya saya bilang iya iya aja, meskipun orang berkata seperti itu ya saya tetap senyum diam gitu aja kan. Saya sudah percaya bahwa meskipun apa yang dikatakan orang atau apa yang dikatakan dunia pada saya, tapi saya tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Apa yang mustahil bagi kita, tapi pasti mustahil bagi Tuhan. Jadi saya percaya itu, apapun yang dikatakan orang pada saya yang membuat saya kecewa, tapi saya tetap pegang teguh pada ayat-ayat Tuhan yang saya pernah dengar dan saya baca gitu. Jadi itu kisah saya masuk di perkuliahan ini gitu ya, mempunyai lika-liku yang cukup panjang gitu. Yang tadinya tidak pernah berpikir masuk di sini karena merasa tidak mampu atau merendahkan diri gitu, yang saya merasa tidak mampu tadi, tapi Tuhan berkata kamu pasti bisa. Karena itu saya percaya apa yang saya hadapi sekarang ini karena itu kebaikan untuk saya juga, karena apa yang Tuhan lancangkan itu sangat luar biasa bagi kita semua gitu. Jadi itulah sedikit kesaksian saya dan saya sangat bersyukur karena bisa sampai di kampus kuliahan ini hingga saat ini, dan saya bersyukur pada Tuhan sudah membimbing saya meskipun apa yang saya harapkan sebelumnya tidak tercapai, tapi saya percaya ini anugerah dan tujuan maksud Tuhan untuk saya yang terbaik. Ya, terima kasih untuk semuanya. Salam. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk De Wario ya atas kesaksiannya, sungguh memberkati. Jadi terus mengandalkan Tuhan, terus berharap sama Tuhan ya. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita itu semuanya baik ya. Walaupun mungkin secara daging kita, ih Tuhan ini aku nggak mau yang ini. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, Tuhan akan memberikan pasti yang terbaik buat setiap kita. Oke? Jadi yang mungkin yang terakhir ya, karena ini sudah menunjukkan jam 7:30, mungkin saya yang kesaksian ya yang kedua. Ya, shalom rekan-rekan. Ya, jadi saya mau kesaksian mungkin nggak jauh juga dari seperti yang dialami oleh Dek Wario ya. Jadi saya juga teringat waktu saya maba ya, waktu saya maba 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu sebagai maba seperti itu. Saya juga sebenarnya nggak mau ya di Unmul itu. Ih siapa sih yang mau di Unmul kayak gitu kan, pengennya yang di luar gitu, pengen di perguruan tinggi yang bergengsi seperti itu ya. Ya saya juga sempet juga
ujian di Banjarmasin kayak gitu ya, mau tes sekolah kedinasan seperti itu. Sekolah kedinasan STMKG ya, di yang BMKG gitu loh rekan-rekan. Karena memang saya emang udah prefer banget di situ, pengen masuk situ ya, karena dari kelas 1 SMA pengen banget terjerumus ke situ. Sampai saya sudah tes yang pertama gitu, yang kedua kalinya lulus kayak gitu. Tapi tiba-tiba mau tes yang ketiga saya nggak lulus gitu teman-teman. Ya secara manusia saya ya sakit hati lah gitu ya. Secara manusia saya sakit hati, saya kecewa kayak gitu karena saya memang pengennya itu lari dari Unmul. Intinya saya nggak mau di Unmul kayak gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa kayak gitu ya. Karena saya juga awalnya nggak tahu mau jurusan apa kayak gitu kalau di Unmul. Saya juga kesehatan nggak masuk kayak gitu ya. Dan akhirnya ada satu orang kayak gitu ya yang kita sering lihat di TV juga kayak gitu ya. Dia kebetulan pas saya lihat biografinya eh dia jurusan teknik seperti itu, teknik geologi gitu ya. Jadi saya mulai searching-searching tuh, apa sih itu teknik geologi, apa sih kayak gitu kan. Oh, sekali tentang bumi kayak gitu, tentang bumi, tentang struktur bumi. Oh, enak aja berarti nggak ada hitung-hitungan, saya ngomong kayak gitu kan. Nggak ada hitung-hitungan, berarti aman karena saya memang tipe orangnya nggak suka hitung-hitungan. Nah, setelah itu masuk deh di situ kan teknik geologi kayak gitu, padahal nggak tahu apa-apa itu. Ya akhirnya masuk dan juga pas awal maba kayak gitu kan, pas awal maba itu di zaman saya sudah dikasih 5 praktikum kayak gitu, 5 laporan, dan juga pas semester 2 jadi 6 laporan, jadi 6 praktikum juga. Lalu saya pikir-pikir aduh ini susah banget kayak gitu ya, geologi plus ada hitung-hitungannya seperti itu, ngukur ini ngukur itu seperti itu kan. Dibilang susah iya, kalau menurut saya sih susah kayak gitu, tapi di situ lagi kita mau nggak mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Jujur ya rekan-rekan, kalau misalnya kita eh, mengandalkan kekuatan kita kayak gitu, misalnya ih Tuhan ini materinya susah banget, tapi kalau kita ngomong itu susah tapi nggak ada mengandalkan dia kayak gitu, itu percuma kayak gitu kan. Itu jujur membuat kita kayak stres sendiri, pusing sendiri kayak gitu kan, kecewa sendiri kayak gitu. Tapi ingatlah teman-teman, saat kita berada di suatu hal yang nggak enak kayak gitu ya, terutama misalnya kayak ada materi yang susah, belajar untuk tetap tenang, lalu kita datang sama Tuhan kayak gitu, bertanya sama Tuhan, Tuhan ini materinya susah nih kayak gitu, Tuhan berikan aku hikmat dong. Setiap kita pasti percaya ya, hikmat yang dari Tuhan itu tidak ada batasnya ya, melampaui segala apapun. Jadi segala sesuatu yang kita alami tetap berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, seperti tadi yang disinggung juga sama Dek Wario ya. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman ya, semoga terberkati melalui kesaksian saya, apa yang pernah saya alami kayak gitu 4 tahun yang lalu seperti itu. Oke ya, oke. Oke, sebelum itu mari rekan-rekan yang ada di Zoom, yang ada di sini, persiapkan hati kita. Saya harap setiap kita ada di tempat yang aman, yang nyaman, yang tidak bisa diganggu orang, yang tidak mengganggu seperti itu ya, karena kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Jadi fokuskan hati kita, pandangan kita, karena setiap kita percaya ya, setiap kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ada Tuhan hadir, ada hadiratnya hadir di setiap kita, di tengah-tengah setiap kita. Yes Tuhan, inilah setiap kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan dengan hati yang tulus Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan dengan pujian penyembahan ini Tuhan. Oh yes Tuhan, mari kita sembah Dia di mana kita berada, mari kita sembah Dia. Kita pujikan namanya sebab Dia yang layak dipuji dan ditinggikan. Amin Tuhan. Oh yes Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, sungguh Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Semuanya itu karena pertolongan-Mu. Semuanya karena kasih karunia-Mu Bapa. Yes Tuhan, mari kita sembah Dia. Oh haleluya Tuhan, ini setiap kami Bapa. Kami
memuji-Mu Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak disembah Tuhan, Engkau yang layak dipuji. Kami nyatakan bahwa Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik dan sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Biarlah tetap Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Bukan tubuh kami yang menguasai kami Tuhan, tapi biarlah Engkau Tuhan yang menguasai kehidupan kami Tuhan. Sebab hidup kami bukannya kami lagi Tuhan, tapi Kristus, Engkau Bapa yang udah hidup di dalam setiap kami. Kami mau Tuhan, Engkau yang menguasai setiap kami Bapa. Haleluya. Glory, haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu, buat pertolonganmu bagi setiap kami. Haleluya, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Begitu baiknya Engkau bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami berterima kasih apa yang telah Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Mari setiap kita menyanyikan pujian lingkupiku. Amin Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Amin Tuhan. Naungiku, amin, dengan kuasa-Mu Tuhan. Dengan kuasa-Mu. Yes, kita sama-sama katakan lingkupiku. Lingkupiku, haleluya, dengan sayap-Mu. Naungiku, naungiku, amin Tuhan. Dengan kuasa-Mu di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, haleluya. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi kita ulang. Lingkupiku Tuhan. Yes Tuhan. Lingkupiku, haleluya, dengan sayap-Mu. Naungiku, naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai, di saat badai bergelora,
semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Yes, di saat badai. Amin Tuhan. Bergelora, ku akan terbang bersamamu. Apa Kau Raja atas semesta. Yes, Kau Raja atas semesta ya Tuhan. Raja dari segala raja. Amin. Di saat badai, di saat badai bergelora. Haleluya Tuhan. Amin. Bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku Tuhan. Kau Allahku. Yes Tuhan, mari kita sembah Dia. Kaulah Raja di atas segala raja. Yes Tuhan, Engkau Raja semesta. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Yes Tuhan, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Kaulah Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Kau yang layak disembah. Amin Tuhan. Kau yang layak dipuji. Yesus Tuhan. Bapa, Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Tidak ada nama lain yang seperti Engkau. Tidak ada nama lain Tuhan yang layak disembah Tuhan. Yes Tuhan, kami bersyukur kami bisa menyembah memuji-Mu pada hari ini ya Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Bawa terus kami lebih lagi Tuhan untuk tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tenggelam di dalam hadirat-Mu yes Tuhan. Oh haleluya, mari sembah Dia Allah yang hidup. Kami nyatakan bahwa Engkau Allah yang baik, Kau Allah yang berkuasa bagi kehidupan kami. Engkaulah Tuhan dan Raja kami, Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Mari setiap kita nyanyikan satu lagu, Bapa Engkau sungguh baik, karena Dia memang Allah yang baik. Amin Tuhan. Bapa, yes Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan bagi setiap kami. Kasih-Mu melimpah, yes Tuhan, di hidupku. Yes Bapak, Bapakku berterima kasih Tuhan. Amin. Bapak, ku berterima kasih. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan.
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ya, kita katakan sekali lagi, Bapa, Engkau sungguh baik. Ya, emang teramat baik Tuhan. Bapa, ya Abba Bapa, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Kasih-Mu melimpah, haleluya, di hidupku sungguh melimpah Tuhan. Yes Bapa, aku berterima kasih Bapa. Ku berterima kasih, haleluya Tuhan, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Amin. Ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, haleluya, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita katakan, ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku, haleluya Tuhan, amin, buat hari yang Kau beri, haleluya. Terima kasih Tuhan. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, haleluya, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Yes Tuhan, ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku, amin Tuhan, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya Tuhan, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu, amin, di sepanjang hidupku. Saya rindu, mari kita sama-sama katakan lagi, ku naikkan syukurku, naikkan syukurku. Mari berterima kasih kepada Dia yang sudah memberikan setiap kita hidup, yang telah memberikan setiap kita napas kehidupan, supaya apa? Kita bisa mengerjakan apa yang menjadi keinginan hatinya. Kita bisa mengerjakan apa yang menjadi kerinduannya, supaya kita boleh menjadi berkat, supaya setiap kita boleh menjadi garam di mana kita berada. Haleluya Tuhan. Selalu
besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Besar setiamu bagi setiap kami Tuhan. Begitu luar biasanya penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Mungkin kami gak tahu Tuhan apa yang menjadi plan kami. Mungkin kami gak tahu Tuhan apa yang menjadi rencana kami. Tuhan, kami mau Tuhan, apa yang menjadi keinginan-Mu, apa yang menjadi kerinduan hati-Mu, kami mau melakukannya ya Bapa. Yes Tuhan, terima kasih Bapa. Bapak kami bersyukur, berterima kasih buat malam hari ini Tuhan. Sungguh sangat bersyukur ya Tuhan, kami bisa melihat hari ini Tuhan. Kami masih bisa bernafas Tuhan. Karena setiap kami percaya Tuhan, ada yang mau Engkau kerjakan bagi kami Tuhan. Kami percaya kami enggak hanya hidup sekedar hidup aja Tuhan, enggak. Tapi Engkau ada Tuhan yang mau Kau kerjakan bagi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Bapa, segala pujian penyembahan yang kami naikkan padamu biarlah boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Boleh menjadi kesukaan bagi-Mu ya Bapa. Ajari kami untuk sukacita Tuhan dalam kami menyembah memuji-Mu Tuhan. Bukan karena disuruh oleh kakak, bukan karena disuruh oleh PJ Mentoring, enggak. Tapi kami percaya setiap kami ada roh-Mu Tuhan. Roh yang itulah yang membangkitkan setiap kami untuk memuji-Mu dan untuk memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapakku yang baik. Bapak berkati ibadah kami malam hari ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Engkau yang selalu menyertai ya Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Hadir di mana kami berada ya Tuhan. Ada yang ada di luar kota, yang ada di Samarinda ya Tuhan. Sama-sama ada tetap hadirat-Mu Tuhan. Tetap hadirat-Mu ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Bapak, sebentar kami mau mendengarkan sharing ya Tuhan yang akan dibawakan oleh abang kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan telinga seorang murid itu ada pada setiap kami. Biarlah kami boleh mendengar dengan baik Tuhan. Tidak lalu begitu aja. Tetapi sungguh tertanam dalam hati kami boleh bertumbuh berbuah untuk mulia nama-Mu Tuhan. Yes Tuhan, sebab firman-Mu ini Tuhan pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tanpa firman-Mu kami gak bisa apa-apa, kami gak bisa berjalan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak Engkau juga urapi Tuhan, abang kami yang akan menyampaikan sharing Tuhan. Biarlah semuanya itu berasal dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan menjadi sia-sia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur kepada-Mu buat malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur pada-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, amin semuanya. Jadi sebentar lagi kita akan mendengarkan sharing yang akan dibawakan oleh abang kita dari Bang Reonaldo Purba. Dipersilahkan buat Bang Reo.
Cek, cek. Oke, teman-teman yang di Zoom, sebelum kita sharing firman, kita satu dalam doa, yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau mempersatukan kami lewat ibadah PMK kami, Tuhan. Kami percaya Engkau yang hadir buat setiap kami. Kami percaya Roh-Mu yang akan mengajari setiap kami, Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu, kami percaya Roh Kudus itu yang memimpin kami, yang membukakan buat setiap kami hal yang baru, yang membukakan buat setiap kami untuk kami diteguhkan kembali, Tuhan. Dikuatkan kembali, Tuhan. Kami yang mungkin sedang kering, Tuhan, Engkau puaskan setiap kami, Tuhan. Kami yang mungkin sedang lapar, Engkau kenyangkan buat setiap kami, Tuhan, lewat firman-Mu, Tuhan. Engkau ajari setiap kami, Tuhan, untuk punya sikap hati yang benar, Tuhan, supaya kami punya respon yang benar akan firman-Mu, Tuhan. Kami tanggalkan semua apa yang kami ketahui, Tuhan. Kami belajar untuk mengosongkan diri, Tuhan, untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami, Tuhan. Engkau nyatakan kerinduan-Mu pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, saya nggak kejauhan ya, yang buat teman-teman yang di Zoom, atau kejauhan kah? Oke, sebentar ya guys. Oke, eh, oke, saya percaya yang nggak nyalain kamera pun mendengarkan saya. Amin ya. Gitu. Oke, sebelum sebelum saya sharing, ada yang mau sharing teman-teman yang di sini, yang di Zoom, ada yang mau sharing? Siapa tahu tadi, siapa tahu tadi eh, nggak kebagian gitu kan? Saya kasih kesempatan. Oke, nggak ada ya? Atau malu-malu? Oke, saya berdiri di sini nggak, bukan berarti saya sudah hebat ya. Saya juga masih belajar. Saya juga, apa yang saya bagikan ini, saya juga masih belajar belajar untuk hidup di dalamnya setiap hari gitu, untuk terus berproses gitu, sama-sama gitu. Saya masih banyak juga kekurangan gitu teman-teman. Kayak yang mau saya bagikan, kita buka Alkitab kita di Mazmur 119, Mazmur 119 ayat 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 9, ayat 9 sampai 11. Oke, mungkin teman-teman yang di Zoom bisa bantu saya. Adakah teman-teman yang di Zoom yang mau membacakan 3 ayat ini buat kita? Silakan teman-teman yang di Zoom. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Oke, terima kasih buat Bang Ari gitu. Ini dibilang dengan apakah
Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih gitu. Saya percaya anak-anak di PMK anak-anak muda ya. Uh, saya juga siapa tahu kan ada yang perawakan muda tapi mental tua kan, siapa tahu. Bercanda ya guys, siapa tahu kan ada. Uh, buat kita anak-anak muda, buat saya pribadi ya, kita pengen bebas gitu kan, anak muda itu kan pengen bebas gitu, nggak mau diatur, pengen pengen mencoba banyak hal baru gitu, pengen bebas lah gitu, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang ini segala macam, pengen apa yang mau saya lakukan ya saya lakukan gitu, nggak mau ada yang mencoba memerintah bahasanya, nggak mau ada orang yang memerintah atas hidup kita gitu, bahkan orang tua kita sekalipun ya kan. Mudah-mudahan nggak sampai seperti itulah anak-anak muda di PMK. Tapi sebelum itu, buat buat yang di sini, buat yang di Zoom lah, buat yang di Zoom juga, kita semua ada nggak yang di sini yang masih ragu dengan keselamatannya? Adakah yang di Zoom? Atau semua sudah yakin, Bang, Kak, saya yakin diselamatkan. Kalau yang di Zoom yakin, kasih reaksi hati dong. Hati Kristus ada di dalam kita. Asik. Wah, banyak hati Kristus ya. Oke. Oke gitu. Jadi buat kita gitu, buat kita yang sudah yakin dengan keselamatan kita. Ketika kita terima Yesus, kita lahir baru. Tapi bukan secara jasmani, tetapi secara roh gitu. Roh kita secara roh kita lahir baru gitu. Tapi yang harus kita mengerti, kita masih hidup dengan gaya hidup yang lama gitu. Nah, kenapa saya agak singgung ini gitu? Buat kita yang sudah menerima keselamatan, buat kita yang sudah lahir baru, gak berhenti teman-teman hanya di sekedar lahir baru sudah kayak gitu. Yang saya mengerti ya, memang lahir baru kita dapatkan gratis, tapi hidup baru itu harus kita usahakan gitu. Hidup baru harus kita kejar kayak gitu. Nah, biasa kan ya kayak kita gitu, anak-anak muda nggak mau diatur nih, hidupnya pokoknya nggak mau diatur nih gitu. Walaupun sudah terima keselamatan, terima Yesus, saya nggak mau ninggalin hidup saya yang lama, Bang, Kak gitu. Saya masih asik dengan teman-teman saya gitu. Saya masih senang dengan lingkungan saya yang sekarang. Nah, jadi setelah kita lahir baru teman-teman gitu, kita anak-anak muda yang lahir baru gitu, anak-anak muda yang terima Yesus, kita harus mengejar kekudusan itu gitu. Kalau diulang di Mazmur, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Jadi ketika kita terima Yesus gitu, kita jadi orang yang dikuduskan. Jadi kita hidup sudah terima Yesus nih. Kita hidup bukan untuk mengejar kekudusan lagi, tapi bagaimana mempertahankan kekudusan itu gitu. Karena kita sudah dikuduskan kayak gitu. Jadi kita bukan kamu jaga hidupmu bukan supaya kamu kudus gitu, tapi mempertahankan kekudusan yang Yesus kasih gitu. Mempertahankan kekudusan yang Yesus berikan gitu. Karena kita sudah terima Yesus gitu kan. Kita sudah menerima Roh yang kudus gitu. Jadi kita bukan mengejar kekudusan lagi, tapi mempertahankan kekudusan yang Yesus sudah kasih gitu. Mempertahankan kesucian gitu kan. Kesucian yang Yesus sudah kasih gitu. Kita sudah dipulihkan, kita mempertahankan itu gitu. Bukan ya kalau di tempat lain, bukan di tempat lain, di ajaran yang lain, mereka harus banyak berbuat baik gitu. Mereka harus melakukan ini, melakukan itu supaya diselamatkan gitu. Tapi kita enggak gitu. Makanya susah enggak, Bang, hidup kudus, ya kan?
Susah nggak Bang mempertahankan kekudusan itu? Susah-susah gampang. Yang penting gini, saya belajar ya teman-teman, saya belajar kalau dasarnya kita, nah, makanya harus gini, yakin kita hidup kudus bukan supaya kita masuk surga, bukan supaya kita diselamatkan. Gitu. Kita menjaga kekudusan karena kita mengasihi Yesus gitu. Kita mengasihi kekudusan yang Yesus kasih. Kita mengasihi Roh Kudus yang ada dalam kita. Gitu. Kenapa? Kalau karena tuntutan gitu, saya melakukan ini, saya bangun pagi saat teduh supaya saya layak. Saya baca firman supaya saya layak. Itu akan buat kita frustasi. Saya pernah ngalamin gitu. Saya pernah ketika saya baru lahir saya ngalamin itu. Wah, banyak betul tuntutan ikut Tuhan gitu. Atau di sini ada yang capek ikut Tuhan? Angkat tangannya bisa keluar dari Zoom. Bercanda ya, guys. Jadi kalau kita menjaga hidup kita untuk kudus itu supaya kita layak, supaya kita diselamatkan, bakalan frustasi gitu. Dasarnya apa? Harus kasih karena kita mengasihi Tuhan. Kita berusaha untuk menjaga hidup kita gitu. Bukan supaya saya baca Alkitab, saya berdoa gitu, saya ikut ibadah supaya saya diterima, enggak gitu kan. Buat apa kita lakukan itu? Padahal buat apa kita mengejar surga? Padahal surga sudah jadi jaminan. Gitu. Buang waktu gitu. Tapi kenapa kita jaga kekudusan kita? Gitu. Kenapa kita sebagai anak muda yang pengen ini, pengen itu, pengen bebas, kita tahan gitu. Karena kita mengasihi Tuhan. Makanya dasarnya harus karena kasih gitu. Jadi bukan karena tuntutan. Kenapa kamu mau dimuridkan? Kenapa kamu mau setiap Senin malam datang ibadah PMK, gabung ibadah PMK? Karena saya mengasihi Tuhan. Bukan buat saya ada di PMK bukan karena saya mengasihi PMK, tapi karena saya mengasihi Tuhan. Hati Tuhan ajari saya untuk mengasihi komunitas, mengasihi orang-orang yang ada di dalam komunitas, mengasihi adik-adik mentoring gitu. Jadi yang utama itu harus Kristus gitu. Salah kalau kenapa kamu ada di PMK? Saya suka sama komunitas ini. Harusnya karena kita cinta sama Tuhan kita ada di komunitas. Karena kita mengasihi Tuhan kita ada di dalam pemuridan. Pusatnya itu harus Kristus, teman-teman. Karena kalau bukan kita bakalan kecewa gitu. Ketika kita punya ekspektasi tinggi sama komunitas, sama seseorang, kalau bukan Kristus yang jadi pusatnya, kita akan kecewa. Gitu. Oke. Terus dibilang begini kan di kalimat selanjutnya, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih gitu. Bagaimana cara kita yang kita pengen bebas, pengen gak diatur, ya kan, pengen melakukan banyak hal, tapi supaya kita tetap bersih, tetap hidup kita kudus, dibilang dengan menjaganya sesuai dengan firman. Gitu. Jadi kita sepakat dulu nih kalau firman Tuhan jadi standar hidup buat setiap orang yang lahir baru. Gitu. Jadi kamu terima Yesus, jadikan Yesus standar hidupmu, bukan lagi standar hidup saya siapa? Jokowi, ya kan? Standar hidup saya siapa? Kim apa? Kim apa? Li apa gitu kan. Ada Kim, ada Li, ada siapa lagi? Gitu. Tapi ketika kita sudah menerima Yesus, pribadi Kristus, pribadi itu juga lah yang jadi standar hidup kita. Firman-Nya juga lah yang jadi standar hidup kita. Jadi ya itu gitu, bukan lagi yang lain gitu. Bukan lagi di mana, bukan lagi Kim mana gitu kan, bukan lagi Park mana gitu kan. Tapi harus Kristus yang jadi standar hidup kita. Firman-Nya harus jadi standar hidup kita. Karena ini teman-teman, ketika kayak saya bilang tadi, kita lahir baru, tapi kita masih ada di hidup, kita masih hidup lama kita belum lepas gitu. Kan gak ada orang kan yang hari ini terima Yesus, besok langsung bercahaya kan hidup wajahnya, gak ada yang langsung ibarat gak ada yang langsung kita lihat langsung berubah, gak ada kan. Semua berproses.
Gitu. Makanya saya bilang lahir baru oke, gratis kita dapatkan, tapi hidup baru harus kita usahakan, teman-teman. Bagaimana kita dari hidup lama kita sebagai anak muda ya, dari hidup lama kita bisa masuk kepada hidup yang baru. Nah, hidup yang baru gini, hidup yang lama kita siapa kita pakai jadi standar? Siapa yang kita pakai jadi standar? Mungkin bisa perkataan orang, gitu kan? Bisa hal lain gitu. Bisa hal lain. Gitu. Oke, maaf ya, sedikit ada gangguan. Oke, gitu. Jadi kita nih, saya ulangi ya. Kita yang lahir baru gitu. Standar hidup kita pun berubah gitu. Kita harus mengikuti standar hidup Kristus yang kita terima itu gitu. Pribadi Yesus yang kita terima itu yang harus jadi standar hidup kita. Bagaimana Yesus hidup? Ya seperti itulah kita harusnya hidup. Gitu. Kita hidup ikuti firman. Firman Tuhan yang jadi standar hidup. Segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, katakan no, ya kan? Katakan no gitu. Gak gampang, memang gak gampang. Simple di dunia kampus lah mencontek gitu kan. Memang di Alkitab nggak ada kita belajar ketika Yesus sekolah gitu gimana, nggak ada ya kita belajar ya Yesus sekolah gimana, dia ujiannya dulu gimana. Tapi kita tahu mencontek bukan kebenaran gitu. Nah buat kita ya di lingkungan kampus, di lingkungan kita kuliah, bagaimana kita punya standar untuk tidak mencontek gitu teman-teman. Nah itu salah satu proses kita dari hidup kita yang lama kepada hidup kita yang baru gitu. Tahu ya bedanya, tahu ya hidup lama, maksudnya saya itu hidup lama, kita masuk kepada hidup yang baru. Hidup yang lama kita ya hidup sesuka-suka hati kita lah. Tapi di hidup kita yang baru, setelah kita lahir baru, kita harus mengejar hidup kita yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang jadi standar kita. Oke, teman-teman yang di Zoom, ayat yang ke 10. Sebelum ayat yang ke-10, saya ini apa yang harus berubah duluan ya? Apa yang harus berubah duluan? Ini ketika kita lahir baru nih, kita terima Yesus, lahir baru ya. Ketika kita terima Yesus, kita lahir baru. Kalau kita mau masuk kepada hidup yang baru, hal yang berubah duluan itu pola pikir gitu. Saya ngalamin bagaimana pola pikir saya yang harus diubah dulu. Pola pikir yang berubah, tindakan pun pasti berubah gitu. Gaya hidup pun pasti berubah. Kalau kita nih sudah terima Yesus, kita lahir baru, tapi kita masih pegang pola pikir yang lama, ya gaya hidup kita pun akan tetap yang lama gitu. Pola pikir yang saya mengerti ya, ketika kita lahir baru, kita dituntut berpikir seperti firman. Berpikir seperti firman. Apa yang firman katakan, itulah yang harus kita percaya. Gitu. Sekalipun apa yang firman bilang dengan apa yang lagi kita alamin, apa yang lagi kita hadapi, kok berbeda gitu kan. Kok berbeda gitu. Nah, tapi ya kita harus mengerti, kita lahir baru, pola pikir kita harus berubah. Kita harus percaya firman. Kita harus menaruh pengharapan kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang jadi standar hidup kita tadi. Saya terberkat seorang kakak bilang begini, apa itu pengharapan? Pengharapan itu kepastian yang bergantung pada kebenaran. Itu pengharapan. Gitu. Kepastian di hidup kita yang kita gantungkan kepada kebenaran firman ya. Gitu. Bukan kebenaran ilmu pengetahuan teman-teman, kebenaran firman. Gitu. Itu dia bilang itu pengharapan gitu. Jadi firman Tuhan bilang apa, tapi keadaan kita berlawanan dengan firman itu,
kita tetap berpengharapan kepada firman itu. Kita gantungkan gitu, kepastian hidup kita gantungkan kepada kebenaran. Kita dasarnya apa? Kebenaran firman Tuhan. Tuh teman-teman, jadi apa yang harus berubah? Pola pikir. Gak gampang ya, namanya proses gitu. Hidup kita proses kita dari hidup kita yang lama ke hidup kita yang baru nggak sehari, seumur hidup gitu. Saya pun sekarang masih berproses, banyak, nggak hanya satu gaya hidup saya yang lama gitu, ada banyak kebiasaan buruk, ada banyak hal yang nggak benar yang harus saya ubah gitu. Namanya proses gitu teman-teman. Jadi mau berproses terus gitu, mau dibaharui sama firman terus gitu. Nggak bertobat nggak sehari, seumur hidup, sampai Yesus bilang, ayo Nop naik gitu kan, ayo ke rumah, ayo pulang gitu, ayo Ri pulang gitu ya, baru baru kita nggak berjuang lagi melawan kedagingan ini. Tapi selama kita masih ada di dunia ini, dunia yang fana ya kan, kita harus melawan kehendak daging kita teman-teman gitu. Jadi pola pikir kita, ayo mulailah berpikir seperti firman gitu, firman Tuhan yang kita jadikan standar hidup kita. Ayo kita mulai berpikir seperti itu, sekalipun berbeda, percaya gitu. Terus ayat yang ke-10 dibilang, dengan segenap hatiku aku mencari engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Nah, jadi saya akan banyak firman ini akan saya bawa tentang ini sih, tentang hidup baru, lahir baru kayak gitu. Nah, buat kita yang kita kan lahir baru nih, yang baru terima Yesus, mungkin yang baru setahun, yang baru 6 bulan gitu kan, 6 bulan yang lalu dia terima Yesus gitu kan. Ya kalau yang namanya lahir baru 6 bulan kan masih inilah, masih butuh pendamping gitu kan, masih harus dijagai, masih harus dirawat gitu. Nah, kita harus dibilang itu kan, dengan segenap hatiku aku mencari engkau, dengan segenap hatiku aku mencari engkau gitu. Kita harus cari Tuhan gitu, maksudnya dari proses kita sudah lahir baru, supaya kita masuk kepada hidup yang baru, kita harus punya kerinduan gitu, kita harus mau mengenal Tuhan, kita harus mau mengenal Kristus yang di dalam kita. Itu yang saya mengerti, kita harus mau mengenal Kristus di dalam kita, supaya kita bisa terus masuk kepada hidup yang baru tadi gitu. Kita harus kejar terus hidup yang baru itu gitu. Kalau kita nggak mau, misalnya kita nggak mau, sudah kita terima Yesus tapi kita nggak mau mencari dia gitu, nggak mau mengenal dia gitu, kita sampai kapanpun kita nggak akan ini, kita akan masih tetap di hidup kita yang lama teman-teman. Karena balik lagi saya bilang, hidup baru itu harus diperjuangkan, nggak didapat cuma-cuma. Lahir baru kita dapat cuma-cuma gitu, dengan kita terima Yesus kita lahir baru. Tapi hidup baru kita harus perjuangkan gitu, harus kita perjuangkan, harus kita kejar gitu. Segenap hati mencari Tuhan lewat apa? Makanya harus mengerti. Saya dulu gini, sedikit sharing ya. Saya sadar nih, saya lahir baru nih, saya baru nih. Tapi saya masih butuh orang-orang yang bisa membantu saya untuk terus belajar gitu. Makanya ketika ditanya, "Dek, mau pemuridan?" Tentang pemuridan saya mikir gini sih. Dulu. Saya cuma mikir, saya butuh ini untuk saya berubah gitu. Saya butuh pemuridan untuk saya mau, kalau saya mau benar-benar mau berubah gitu. Salah satunya lah gitu, selain komunitas hubungan pribadi, pemuridan gitu. 3 payung rohani kalau teman-teman masih ingat. Lewat 3 ini salah satu cara kita untuk terus mau mencari Tuhan gitu, mau mengenal Tuhan. Kenapa? Supaya jangan sampai kita sudah terima keselamatan nih, kita sudah lahir baru nih gitu kan, tapi kita masih tetap tinggal lahir baru tapi tetap hidup lama. Paham nggak teman-teman? Lahir baru tapi masih hidup yang lama.
gitu. Nggak ada yang berubah gitu. Yang dipertanyakan bukan bukan benar nggak dia sudah terima Yesus gitu. Bukan itu yang jadi pertanyaan gitu. Yang jadi pertanyaannya, benar nggak Yesus sebagai Tuhan atas hidup? Kan terima Yesus kan nggak hanya sebagai juru selamat setahu saya ya. Atau ada yang terima Yesus cuma sebagai juru selamat? Setahu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat gitu. Sebagai Tuhan dan juru selamat gitu. Ya berarti kalau hidupnya nggak berubah, dia masih jadi Tuhan atas hidupnya gitu. Bukan Yesus yang dia terima yang jadi Tuhan atas hidupnya. Kenapa kita harus mencari Yesus? Supaya kita tetap tinggal di dalam Dia. Buka cerita tentang pokok anggur. Yohanes 15. Ayat 4 sampai 5. Ada yang mau baca buat kita? Ayo yang di Zoom. Yohanes berapa tadi, Bang? Adakah yang di Zoom? Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Halo Bang. Halo. Oke. Bang, Yohanes 15 ayat berapa? Ayat 4 sampai 5. Oke, Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oke, terima kasih Samuel. 15 ayat 4 sampai 5. Jadi kenapa kita harus mencari Tuhan? Supaya kita tetap tinggal di dalam Dia. Kalau di Mazmur tadi supaya kita jangan menyimpang kan? Supaya kita jangan menyimpang dari firman Tuhan gitu. Saya baca ulang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Oke, kita sudah terima Yesus, berarti Yesus tinggal di dalam kita ya. Jadi pertanyaannya, apakah kita tinggal di dalam Dia? Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Jadi ini, hidup lama ke hidup yang baru menghasilkan buah, teman-teman. Menghasilkan buah-buah pertobatan. Jadi ada yang berbeda pasti orang lihat. Gitu. Kenapa kita harus terus mau mencari Tuhan? Entah itu lewat komunitas, entah itu lewat hubungan pribadi, entah itu lewat pemuridan. Kita harus terus mau mengenal Tuhan. Supaya hidup kita menghasilkan buah pertobatan itu perubahan gaya hidup. Gitu. Bukan buah-buah pertobatan bukan perubahan penampilan ya, tapi perubahan karakter, perubahan sifat gitu. Itu buah-buah pertobatan, bukan penampilan. Oh dulu dia sebelum terima Yesus penampilannya kayak gini, kayak American style gitu kan. Setelah terima Yesus Korea style gitu. Itu bukan buah-buah pertobatan. Itu buah-buah apa gitu. Buah-buah pertobatan ya perubahan karakter gitu, perubahan perilaku. Saya cerita sedikit kalau panjang ya. Saya cerita bulan yang lalu kayaknya. Saya video callan lah sama orang mama gitu, terus sama kakak-kakak saya, adik-adik saya gitu, video callan gitu. Ya biasa lah kan kalau orang-orang yang merantau kan, video callan gitu.
yang ini buat saya ini salah satu yang namanya buah itu kan orang kan yang menilai kan. Kita nggak bisa bilang, bang misalnya saya nggak bisa bilang saya sudah berbuah gitu, tapi orang lain yang menilai buah dari pertobatan kita gitu. Nah, ya biasalah kalau kalau kalian juga pasti ngalamin lah, misalnya video callan sama orang tua gitu, sama saudara-saudara gitu. Nah, saya kadang kalau biasa mama saya itu ceramahi saya gitu kan, khususnya tentang tentang kuliah gitu kan, gimana gitu. Dan ceramahnya itu nggak hanya ini, apa ya, sedikit berbau rohani gitu teman-teman. Kan orang tua saya nggak tahu aja nih orang tua saya, mama saya, kalau saya jadi kakak mentoring gitu kan, dikasih hal yang rohani saya gas gitu kan. Jadi ketika maksudnya dinasehatin, bukan diceramah, maksudnya dinasehatin hal yang rohani, saya ditanyain skripsi saya kan, terus orang tua saya bilang, berdoa kalau kalau orang Batak itu anak laki-laki dipanggil pa gitu, berdoa pa gitu. Kalau cewek kan boro, nanti kalian bingung, jadi berdoa reo gitulah, berdoa reo gini, diceramai teman-teman, dikasih siraman rohani gitu. Orang tua saya nggak tahu kalau saya aktif di pelayanan kampus gitu. Diceramain begitu, saya saya kasih balik gitu kan. Saya kasih balik ke teman-teman. Jadi sedikit sharing gitu. Saya juga punya kerinduan gitu buat orang tua saya terima Yesus gitu. Menerima keselamatan. Saya timpalin balik lah. Jadi sharing gitu. Bahkan kita bahas sampai tentang gereja gitu. Kamu kayak apa gerejamu di sana? Ya itulah gitu. Dan mama saya akhirnya nanya gini, kamu di sana kuliah kah, ngapain gitu kok? Jadi dulu saya bukan orang yang suka ngomong hal yang rohani gitu. Kok sekarang makin banyak pintar-pintarmu gitu bahasanya, makin banyak pintar-pintarmu gitu. Tapi saya pancing lah gitu kan, saya pancing gitu. Kalau saya jadi, saya sudah sharing hal yang rohani, ini panjang nih sharing hal yang rohani. Kalau saya jadi pendeta, mama kasih kah? Gitu. Saya bercanda ini ya teman-teman, bukan hal yang jangan dia bercanda ini bercanda. Kalau saya jadi pendeta, mak saya kuliah teknik gitu, tapi nanti saya jadi pendeta kayak apa? Mama saya bilang bagus lah anak mama satu jadi hamba Tuhan kayak gitu. Karena bagus lah anak, dari yang kamu, maksudnya dibilang dari yang kamu dari yang kamu ceritakan sudah cocok gitu. Jadi tuh nggak hanya saya sama mama saya, ada kakak saya, ada adik saya gitu kan. Kebetulan kami pisah-pisah gitu, pisah-pisah kota. Jadi kakak saya pun timpalin gitu, bagus lah nanti kamu kalau kita acara segala macam, kamu terus yang khotbah kayak gitu. Gitu. Maksudnya ya itulah salah satu, maksudnya yang dilihat ya gitu. Nah, dulunya saya bukan orang yang banyak tahu tentang hal yang rohani gitu. Saya cuma tahu ya Yesus mati di kayu salib. Saya nggak tahu tentang keselamatan, saya nggak tahu tentang hubungan pribadi. Jadi ketika orang tua saya sharing tentang hal yang rohani, ya saya kencang lah kan. Gitu. Ya sama-sama lah kita berdoa gitu, doakan kuliahku gitu, aku doakan mama kayak gitu. Bercandanya kayak gitu teman, bercanda. Jadi ya intinya buah pertobatan kita orang lain yang melihat duluan gitu. Jadi kita nggak bisa klaim kalau bang saya sudah berubah gitu. Yang melihat perubahan di hidup kita orang lain gitu. Orang lain terlebih dahulu yang harusnya melihat perubahan di hidup kita gitu. Jadi ketika kita berproses dari hidup yang lama, berproses supaya kita terus mau masuk kepada hidup kita yang baru, satu persatu gaya hidup kita yang lama dibaharui, kita masuk kepada hidup kita yang baru, orang lain yang akan melihat buahnya gitu. Terus ayat yang kelima dibilang, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa gitu. Saya ketika saya renungin ini tadi gitu kan, saya ingat mungkin teman-teman juga pernah ngalamin, teman-teman potong, saya jadi ada kejadian dulu gitu, saya nggak tahu saya kelas berapa, jadi ada pohon di rumah,
Jadi dia ini sudah melebar-lebar ke tetangga. Jadi kan mau nggak mau rantingnya nih dipotong kan, yang masuk-masuk ke tetangga dipotong gitu supaya nggak ngehalangin apa daunnya jatuh, tetangga yang repot kan, mereka yang nyapu kan jatuhnya kan ke rumahnya mereka, jadi mereka yang nyapu gitu. Dan itu dipotong gitu, dipotong. Saya nggak nggak bukan ranting yang busuk gitu teman-teman, bukan ranting yang bukan kan ada ranting yang misalnya daunnya kuning gitu, ini daunnya hijau gitu, daunnya hijau. Nah, eh, kan itu dipotong tep, dipotong tep tep tep, nggak langsung nggak langsung kan. Kalau kalian baca full 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 ini Yohanes 15 tentang pokok anggur yang benar kan, nanti ranting yang nggak berbuah dibersihkan, dipotong dan dibakar kan, akhirnya kan dibakar, jadikan kayu bakar. Nah, yang mau saya ceritakan maksudnya tuh ranting dipotong, set, nggak langsung dibakar. Orang tua saya bilang gini, itu masih, bahkan kalau kalian misalnya potong kayu baru hujan gitu masih basah kan, nanti aja dibakarnya tunggu dia kering gitu kan. Kalau nunggu dia kering kan bisa 3 hari 4 hari. Dan gitu juga ketika saya bersihkan itu, gak usah dibakar, itu masih susah. Kalau ibaratnya kalau dibakar nggak akan nyala gitu bahasanya. Nah gitu juga kayak kita, jadikan itu ranting kan akan dibiarin aja gitu kan. Jadi dia tinggal dari dia dilepas, ditaruh di mana tempat sampah. Jadi nunggu waktu dia dibakar, gitu, dia di situ gitu. Nah maksud saya tuh sama kayak kita mungkin apa ya, kita di luar pokok anggur gitu, di luar pokok anggur masih hidup, sama kayak ranting itu juga kan, dia masih hidup, cuman kan nanti dia kering, sudah layak untuk dibakar gitu kan. Nah, kalau kita gini, kita di luar pokok anggurnya Yesus, kita di luar Yesus, kita masih hidup gitu, masih nongkrong gitu kan, masih bisa main Instagram, buka YouTube gitu. Tapi sadarilah teman-teman, yang maksudnya kalau kita di luar Yesus, hidup yang kita jalani itu hanya kayak apa ya, sisa-sisa hidup gitu, menunggu kita, bahasanya mungkin nggak dibakar ya, menunggu kita dipanggil lah mungkin gitu. Jadi kenapa kita harus terus mau mencari Tuhan? Supaya kita tetap tinggal di dalam Dia. Kita tetap tinggal di dalam Dia, kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Jadi perubahan hidup kita ini dari hidup kita yang lama tadi, sudah kita lahir baru, kita mau mengejar hidup baru kita, ada buah-buah pertobatan. Nah, buahnya orang lain yang akan nikmatin gitu. Kalau kita tidak mencari Dia gitu, entah lewat hubungan pribadi segala macam gitu kan, lewat teman-teman dengarkan sharing lewat YouTube segala macam, itu bukti teman-teman haus ya. Teman-teman haus lapar akan Tuhan. Nah, supaya kita tetap tinggal di dalam Dia gitu. Dan kita tidak menyimpang dari firman-Nya gitu. Kita menghasilkan buah-buah pertobatan kita. Ada buah-buah pertobatan, proses kita dari hidup lama masuk ke hidup yang baru, ada buahnya gitu. Sampai sekarang saya pun masih bertobat teman-teman. Saya ada salah sama rekan-rekan di PMK, saya minta maaf gitu kan. Ya walaupun mungkin gak dimaafkan gitu, saya minta maaf. Misalnya orang-orang PMK memaafkan kok. Gitu teman-teman. Gitu. Jadi dari hidup kita yang lama, kita lahir baru, terima Yesus, gak berhenti hanya di sekedar menerima, kita harus terus mau mencari Tuhan gitu. Lewat hubungan pribadi, lewat teman-teman yang ikut pemuridan, teman-teman yang punya komunitas gitu, supaya kita nggak keluar gitu. Di komunitas kita diajarin, di pemuridan kita diajarin, di hubungan pribadi kita diajarin juga gitu. Oke, paham ya sampai sini? Oke, ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Kalau teman-teman mau dapat janji Tuhan, teman-teman harus bangun hubungan pribadi. Teman-teman harus mau cari Tuhan. Gitu. Jadi teman-teman nggak bisa saya mau apa ya janji Tuhan atas hidup saya, tapi teman-teman nggak mau, yang saya bilang tadi, teman-teman nggak mau bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Gitu. Janji Tuhan itu berharga loh. Janji Tuhan itu bukan sesuatu yang gampangan gitu. Bukan sesuatu yang dikasih buat orang-orang yang setengah-setengah, separuh-separuh gitu, separuh jiwa, separuh hati, separuh pikiran gitu. Tapi orang-orang yang benar-benar totalitas gitu untuk Tuhan.
Tuhan akan nyatakan janjinya gitu. Jadi kalau teman-teman mau janji Tuhan, apa ya janji Tuhan atas hidupku gitu kan, teman-teman harus cari Tuhan. Janji Tuhan, ini janji Tuhan bukan sekedar kita masuk surga ya, gitu. Kecil sekali kalau kita hidup di dunia ini hanya untuk masuk surga gitu. Bahkan saya lupa firmannya, bahkan dibilang kan berkat surga itu harusnya untuk kita sekarang gitu. Untuk kita di sini, untuk kita di dunia ini kan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi berkat surgawi bukan nanti bukan dikasih ke kamu pas kamu sudah di surga, enggak, tapi itu yang turun ke sini gitu. Oke, teman-teman yang di Zoom gitu. Jadi kalau kalian mau dapatkan janji Tuhan di hidup kalian, di hidup kita, ya kita harus mau cari Tuhan. Janji Tuhan bukan yang gampangan gitu. Janji Tuhan berharga. Bahkan buka yuk Mazmur 25 ayat Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Saya aja yang bacakan ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi kalau mau Tuhan nyatakan perjanjiannya buat kita, ayo kita jadi orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Gitu. Oke, teman-teman. Jadi panjang ya apa yang saya bagian, tapi intinya setiap kita masih berproses gitu. Saya pun masih berproses, teman-teman yang mungkin baru tahun ini terima Yesus pun masih berproses, teman-teman. Kita berproses, saya masih berproses dari hidup yang lama untuk terus masuk kepada hidup yang baru. Teman-teman juga, ayo kita terus mau menghasilkan buah gitu. Menghasilkan buah-buah pertobatan setiap kita. Banyak hal, banyak sisi yang harus kita bertobat gitu. Saya juga masih banyak hal yang harus saya bertobat dari sifat-sifat saya kayak gitu. Teman-teman juga gitu. Jadi nggak berhenti, yang intinya mau saya bagian nggak berhenti hanya diterima Yesus gitu, teman-teman. Ayo menghasilkan buah pertobatan. Oke, buat teman-teman yang buat adik-adik gitu, buat rekan-rekan, percaya gitu, Tuhan yang terus akan baharui kita gitu. Kalau firman-Nya bilang kita bisa sampai kita lebih daripada pemenang, iya itu akan terjadi gitu kalau kita memberi diri gitu. Kalau kita mau lepaskan semuanya gitu, kita nggak setengah-setengah memberi diri untuk Tuhan. Oke, jadi ayo terus mengejar hidup yang baru. Harus dikejar, teman-teman. Nggak datang tiba-tiba teman-teman jadi orang yang berbeda, enggak. Tapi ada proses jatuh bangun. It's okay gitu. Yang penting mau bangkit gitu. Kalau hari ini misalnya jatuh sekali, ayo bangkit 1000 kali buat Yesus gitu. Jatuh sekali buat iblis, ayo bangkit 1000 kali buat Yesus gitu. Percaya firman-Nya gitu. Mungkin teman-teman yang baru ya, maksudnya yang baru terima Yesus mungkin, bisa nggak ya saya lepas dari ini, gitu. Percaya kalau firman-Nya Tuhan bilang kamu bisa lepas, ya pegang itu gitu. Mau terus beri diri gitu. Ya jatuh minta ampun sama Tuhan, bangkit lagi. Jatuh minta ampun. Apakah itu mempermainkan kasih karunia? Buat saya enggak gitu. Apakah itu mempermainkan kasih karunia Tuhan buat kita? Mempermainkan kalau kamu sengaja jatuh, gitu, itu mempermainkan. Maksudnya gini, kan ada firman Tuhan yang bilang jika kita mengaku dosa kita maka Ia adalah setia dan adil. Jadi karena kita tahu nih firman itu, kita sengaja nih buat dosa. Nanti saya mengaku dosa, Tuhan ampuni. Itu mempermainkan. Gitu. Oke, teman-teman, ayo semua kita terus mau diproses ya supaya kita sampai kepada hidup yang baru gitu. Kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Oke, saya mau nyanyi, bukan saya, maksudnya kita semua kita datang sama Tuhan, kita mau nyanyi lagu ini. Berkenan bagimu
lagunya Gemes. Gak apa-apa ya sebut merek ya. Tahu ya semua yang di Zoom ya lagunya ya. Kalau enggak tahu sama-sama belajar. Gitu. Nanti ada liriknya kan, Mas. Yuk kita datang sama Tuhan. Yuk kita datang sama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Tuhan, ini setiap kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami anak-anak muda Tuhan. Kami mengaku kami kadang pengen Tuhan hidup kami bebas Tuhan. Kami kadang pengen Tuhan kami gak terikat sama sesuatu hal. Tapi Tuhan, hari ini kami mengerti Tuhan, itu kami boleh. Kami gak mau berhenti, hanya kami lahir baru Tuhan. Kami gak mau berhenti di situ Bapak. Kami mau sampai kepada hidup yang baru Tuhan, di mana hidup kami Tuhan menghasilkan buah-buah pertobatan Tuhan. Orang-orang melihat Tuhan ada perubahan atas hidup kami Tuhan. Orang-orang melihat bahwa Kristus yang tinggal di dalam kami mengubah hidup setiap kami Bapak. Ajari setiap kami Tuhan, untuk Kau proses setiap kami Bapak. Taruhkan hati yang haus dan lapar buat setiap kami untuk mengenal Engkau yang tinggal di dalam kami Tuhan. Kami mengakui Tuhan, di proses setiap kami kadang jatuh bangun Tuhan. Tapi Kau taruhkan terus pengharapan Tuhan, pengharapan buat setiap kami bahwa kami akan dipulihkan Tuhan. Kami akan dipulihkan dari semua keterikatan dosa kami itu. Tak ada yang tertinggal Bapak. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuk setiap kami Tuhan. Bentuklah hatiku dengan kekudusan-Mu. Tuhan, ubah hati setiap kami Bapa. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Amin Tuhan. Yes, Tuhan. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Kami mau diubahkan Tuhan. Kami mau dipulihkan Tuhan. Biar ku menjadi ciptaan baru. Ya. Amin Tuhan. Engkau pulihkan setiap kami Tuhan. Kami mau nyanyikan lagi Tuhan, lagu ini dari awal Tuhan. Dengan lembut hati Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan. Kau memulihkan setiap kami Tuhan. Hatiku dengan kasih-Mu. Kau membentuk kami Tuhan. Bentuklah, bentuklah. Ya Tuhan, kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan. Pulihkan setiap kami Tuhan. Kau memulihkan setiap kami Tuhan.
Yes Tuhan. Mari teman-teman tetap menyanyikan ini teman-teman. Tetap menyanyikan lagu ini teman-teman. Tuhan, Engkau ada di dalam setiap kami. Dimanapun kami ada Tuhan. Dimanapun kami Tuhan, Engkau ada di dalam setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau mau mengubahkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa kami bisa dipulihkan Tuhan, bahwa kami bisa diubahkan Tuhan. Mungkin buat setiap kami ada yang baru Tuhan, ada yang baru terima Yesus, baru 6 bulan, baru setahun Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang terus memproses kami Tuhan, Engkau yang terus yang mengubah kami Tuhan, sampai kami jadi orang yang hidup kudus Tuhan, seperti yang Engkau mau Bapa. Engkau ubah setiap kami Tuhan. Amin Tuhan. Ya Bapakku, ini kerinduan hati setiap kami Tuhan, bahwa kami dipulihkan Tuhan, dipulihkan dari hidup kami yang lama, dipulihkan dari keterikatan dosa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami mau Tuhan, kami masuk kepada hidup yang baru Tuhan. Kami mau Tuhan, kami rindu Tuhan, hidup kami menghasilkan buah-buah pertobatan Tuhan, di mana orang-orang melihat hidup kami berubah Tuhan. Bukan karena hebat kami Tuhan, bukan karena gagah kami Tuhan, tapi karena Kristus yang tinggal di dalam setiap kami, mengubah hidup setiap kami Tuhan. Amin Tuhan. Kita nyanyikan refnya teman-teman dengan lembut teman-teman. Seperti hatimu Tuhan, kami rindu Tuhan, kami hidup kudus. Ya Bapak, kami mau mengejari, kami mau jaga hidup kami Tuhan. Benar Tuhan, kami anak-anak muda pengen bebas Tuhan, tapi kami mau belajar menyangkal diri kami, memikul salib kami Tuhan, karena Kristus di dalam kami Bapak. Aku berdoa Tuhan buat adik-adikku Tuhan, aku berdoa buat rekan-rekanku Tuhan yang hadir malam ini Bapak. Untuk kami terus setia di proses. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberikan kami keyakinan Bapa. Engkau yang memberikan kami pengharapan Tuhan, bahwa kami bisa dipulihkan Tuhan, bahwa kami bisa disucikan Tuhan. Amin Tuhan. Kami mau kejar terus hidup kami yang baru, dalam segala hal Bapa. Dalam pikiran kami Tuhan, dalam hati kami Tuhan, perkataan kami Tuhan, sehingga semua orang Tuhan melihat Tuhan, melihat hidup kami yang berubah Bapak. Kami gak mau berhenti hanya kami lahir baru, tapi kami rindu Tuhan, kami benar-benar mengalami hidup baru Tuhan. Kami terus mau kejar ini Tuhan, bahkan saya pun Tuhan, saya mau terus mengejar ini Tuhan, untuk terus diubahkan Bapa. Kau bangkitkan setiap kami Tuhan. Kau taruhkan hati yang haus dan lapar Tuhan, buat saya, buat adik-adik saya Tuhan, buat rekan-rekan saya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap kami. Kau taruhkan hati yang haus dan lapar buat setiap kami Tuhan. Kau taruhkan hati yang terus mau mencari Engkau Bapa. Kau taruhkan hati yang mau hidup Tuhan dalam firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Supaya setiap hidup kami Tuhan menghasilkan buah Tuhan. Kami mau tinggal tetap di dalam Engkau Tuhan, karena di luar Engkau Tuhan kami tak bisa apa-apa Tuhan. Kami gak mau jadi ranting yang dipotong Tuhan. Kami gak mau jadi ranting yang tidak melekat kepada pokok anggur yang benar Tuhan, yang hanya hidup tinggal menunggu waktunya untuk dibakar Tuhan. Tapi kami mau melekat Tuhan. Kami mau tertanam Tuhan kepada pokok anggur yang benar, yaitu pribadi-Mu Yesus Kristus Tuhan. Buat setiap kami Bapa, Yesus Tuhan, kami mau kejar hidup kami yang baru. Kami mau kejar hidup kami yang baru Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak, ini setiap kami Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan mengubah setiap kami.
bahwa Engkau yang memulihkan kami Tuhan. Biar hidup kami menghasilkan buah yang berkenan bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Sungguh saya terbatas Tuhan. Apa yang saya sampaikan tadi terbatas Tuhan. Perkataan saya terbatas. Tapi biar Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu yang tinggal di dalam setiap kami, terus mengajari kami Tuhan, dimanapun kapanpun Tuhan. Roh-Mu yang terus memberikan kami rema akan kebenaran firman-Mu Bapa. Untuk kami terus dibaharui Tuhan. Untuk kami terus diubahkan Tuhan. Untuk kami terus mau bertobat setiap hari, pikul salib setiap hari, menyangkal diri setiap hari, menjadikan Yesus sebagai Tuhan setiap hari atas hidup kami. Gak hanya hari ini saja Tuhan, seumur hidup kami Tuhan, kami mau terus belajar memberi diri Tuhan. Kami terus mau belajar Tuhan untuk masuk pada hidup yang baru, satu demi satu Tuhan. Hidup lama kami tinggalkan Tuhan, satu demi satu Tuhan, di dalam nama Yesus. Gak ada yang sulit bagimu Tuhan untuk memulihkan kami. Gak ada yang sulit bagimu Tuhan untuk mengubahkan setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh itu yang akan mengerjakan hal-hal yang besar Tuhan. Hal-hal yang di luar kami minta, hal-hal yang di luar kami doakan Tuhan. Roh-Mu yang mengerjakan itu semua Bapa, di dalam nama Yesus. Bapa, kami rindu Tuhan hidup kami berdampak. Kami rindu Tuhan hidup kami menghasilkan buah Bapa. Yesus Tuhan, taruhkan kerinduan ini buat setiap kami malam ini Tuhan. Untuk mau mengejarnya Bapa. Untuk terus melekat dengan-Mu, tinggal di dalam-Mu Tuhan. Supaya kami berbuah. Kau berkati Tuhan adik-adik, Kau berkati rekan-rekanku Tuhan. Kau bangkitkan setiap kami. Kami mengerti Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau ada di dalam setiap kami dan akan mengubah hidup kami Tuhan. Apa yang mungkin orang lihat kami tidak bisa ubah Tuhan, kebiasaan buruk kami yang orang lain mungkin melihat kami gak bisa tinggalkan itu Tuhan. Tapi di dalam nama Yesus, segala keterikatan kami akan Tuhan lepas. Firman-Mu yang berkata kami lebih daripada pemenang Tuhan, akan nyata atas hidup setiap kami Bapa, di dalam nama Yesus. Kami dimenangkan, kami dikuduskan, kami disucikan oleh darah-Mu Tuhan. Kau yang memberkati setiap kami. Buat setiap kami Tuhan, untuk terus di kesendirian kami pun Tuhan, kami untuk terus membangun hubungan dengan Engkau Bapa. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Jangan jadikan kami orang yang ikut-ikutan. Jangan jadikan kami orang yang sekedar ada. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi hidup kami belum menghasilkan buah. Yes Tuhan. Kami mau. Kami menghasilkan buah yang berkenan Bapa. Lewat hidup kami itu, nama-Mu yang dimuliakan. Pribadi-Mu yang tinggal di dalam kami. Itu tercermin Tuhan atas karakter kami. Yesus yang tinggal di dalam kami. Kami juga mau katakan kami mau tinggal di dalam-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberikan kami anugerah. Untuk kami boleh hidup seperti apa yang Kau mau. Bukan hebat kami Tuhan, bukan gagah kami Tuhan. Tapi karena Roh-Mu yang ada dalam setiap kami. Kami bersyukur, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Bangkitkan setiap kami minta Roh-Mu terus yang mengerjakannya Bapa. Memberikan kami rema Tuhan, melebihi dari apa yang kami pikirkan Tuhan. Dimanapun kami Tuhan, biar firman-Mu jadi kekuatan baru buat setiap kami. Terima kasih Bapa buat malam ini. Kami bersyukur, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Selanjutnya saya kembalikan.
Oke, ya rekan-rekan semua sudah mendengar firman Tuhan ya yang sudah disampaikan oleh Bang Reo tadi ya kan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yaitu dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu yang menjadi dasar bagi kita ya teman-teman untuk berperilaku ya. Kita berperilaku baik, kita mau jadi orang yang kudus bukan karena oh iya saya pengen masuk surga, saya takut masuk neraka, makanya saya mau kudus supaya saya masuk surga. Enggak ya, karena kan surga sudah menjadi jaminan 100% bagi setiap kita ya. Kita menjaga kekudusan kita karena kita mengasihi Bapa kita mengasihi Tuhan Yesus. Oke teman-teman, untuk selanjutnya nih kita ada pengumuman, ada sedikit pengumuman dari kakak kita Kak Novita. Silakan Kak Novita Sari. Oke Kak, dipersilakan. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Aduh, baru satu orang. Mana ini yang lainnya, tentara-tentara Kristus? Shalom. Shalom, Kak. Shalom, Kak. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan di-share screen dari ini. Pengumuman kita, pengumuman PMK Teknik, Senin 7 Juni 2021. Give me your attention please. Iya. Selanjutnya Bang. Ini jadwal ibadah kita, jadwal ibadah PMK Teknik setiap hari Senin jam 7 malam. Nah, jadi itu terbagi jadi dua ya. Yang pertama itu bagi yang offline bisa bergabung di pusat ya. Di pusat di Jalan PM Nur Perumahan Tepian 2 di Greenhouse. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin ikut secara offline silahkan datang. Tapi tetap kita memperhatikan protokol kesehatan karena di sini juga kita pakai masker, pakai hand sanitizer dan jaga jarak kah? Dan jaga jarak. Jadi kita bukan usahakan sih, kita wajibkan untuk sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, yang selanjutnya itu, yang kedua itu ada yang secara online. Secara online ini tetap ya, jamnya itu jam 7 malam setiap hari Senin. Jadi rekan-rekan semuanya silahkan gabung via Zoom bagi yang tidak bisa keluar ataupun bagi yang di luar kota, gabung via Zoom yang ada di grup ya. Kita selalu bagikan linknya di grup PMK Teknik. Jadi dipantau terus untuk grup PMK Teknik. Selanjutnya Bang, ini para pelayan PMK Teknik hari ini. Yang pertama itu pembicara kita ada Bang Reonaldo Purba. Yang kedua WL kita, worship leader ada Kak Evelyn Tonte. Yang ketiga ada pemain gitar kita ada Kak Anggi. Yang keempat ada operator kita yang berjasa banget ya dalam setiap ibadah kita, ada Bang Stanley Mita. Selanjutnya Bang, ini teman-teman bagi rekan-rekan yang ingin mempersembahkan sebagian apa yang dia miliki, yang rindu memberikan berkat yang dari Tuhan, silahkan kirim ke nomor rekening, ini nomor rekening PMK. Jadi silahkan dikirim dan dikonfirmasi kepada Kak Clara Veronica. Selanjutnya Bang. Pokok doa, yang pertama itu bersyukur kesehatan buat setiap kita yang Tuhan berikan. Yang kedua itu kita berdoa buat pembicara kita, supaya dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi dan para pelayan yang melayani hari ini. Yang ketiga itu skripsi, PKL, KKN, dan UAS. Yang keempat, bagi rekan-rekan yang di kampung dan yang belum sempat join serta keluarga setiap kita. Yang kelima itu ada alumni dan bangsa kita. Selanjutnya Bang. Nih, pada saat saya membuat pengumuman, saya teringat dengan kata-kata seperti ini.
Ini bukan quotes ya, saya bukan seorang motivator ya kayak gitu, tapi ini yang Tuhan ingatkan. Selagi engkau masih muda, pergunakanlah masa mudamu hanya untuk Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari nanti, tetapi mewariskan harta yang sangat berharga yaitu teladan untuk semua orang. Nah, ini seperti firman yang tadi ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Maksudnya firman Tuhan ya. Selanjutnya, Kak. Thank you. Selanjutnya, ada lagi yang ingin didukung dalam doa? Selanjutnya, Kak. Nah, ini untuk penutup setiap kita nanti. Nah, ini kenapa kita harus ada dalam komunitas sesuai dengan Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke, selanjutnya ada yang mau didukung dalam doa kah? Ada yang mau didukung dalam doa? Yang ulang tahun. Ada yang ulang tahun kah? Silakan angkat tangan atau kasih reaction lope. Siapa? Ada yang ulang tahun kah? Clara ulang tahun. Siapa? Ada yang Clara ulang tahun? Panggabean. Gak ada, mana ada Bang Jack nih. Oke, berdoa buat rekan-rekan kita yang sedang ulang tahun atau yang seminggu ini dia ulang tahun. Jadi kita sama-sama berdoa supaya di usianya yang baru dia semakin mengalami Tuhan, semakin mengejar apa yang menjadi maunya Tuhan. Selanjutnya juga berdoa buat Kak Tata yang tadi mengalami perjalanan pulang kampung. Selanjutnya ada yang mau didukung dalam doa kah? Siapa? Oh iya, Mona Lisa ulang tahun. Ada lagi? Bapaknya Bang Reo sakit. Jadi kita sama-sama berdoa supaya diberikan kesembuhan dari Tuhan. Kak Clara, oh belum. Oke, ada lagi kah yang mau dukung dalam doa? Kalau tidak ada, silahkan kasih respon, karena saya suka mendengar suara kalian. Ada lagi kah yang mau dukung dalam doa? Kalau enggak ada, saya minta kesediaan dari. Kalau enggak ada, saya minta. Oh iya, Bang Radit, supaya Bang Radit sedang mengalami pemulihan lah kayak itu. Maksudnya abangnya kemarin itu sakit perut, pusing dan segala macam. Jadi sempat masuk rumah sakit. Tapi sekarang sudah pulang dan sekarang sedang pemulihan. Jadi sama-sama berdoa buat Bang Radit juga. Selanjutnya ada yang mau didukung dalam doa kah? Kalau enggak ada, saya minta kesediaan dari Kak Clara. Kak Clara, bisa tutup kita dalam doa? Oke, bisa. Kedengaran Kak suara saya? Kedengaran Kak? Kedengaran. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita mau bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur Bapa pada hari ini Tuhan kami masih bisa ibadah Tuhan PMK Teknik Bapakku. Tuhan terima kasih Bapa karena Engkau Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya Bapakku. Tuhan pada saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan bagi setiap pelayan Tuhan, bagi pembicara Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bang Rela Tuhan untuk semakin Engkau pakai Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, begitu juga pergumulannya dalam kuliah Bapakku.
Adapun juga Tuhan bagi pelayan-pelayan Tuhan maupun yang mengambil WL, pemusik, dan juga multimedia Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Bapakku dalam setiap apa yang mereka sedang pergumulkan Tuhan, berkati setiap kesehatan mereka juga Bapakku. Tuhan, kami juga mau berdoa buat rekan-rekan kami yang sedang bergumul dalam skripsi, PKL Bapakku, dan juga sedang mencari Tuhan tempat PKL Bapak. Kiranya Tuhan yang memberkati Bapak setiap tahap apa yang mereka kerjakan itu berkenan bagi namamu Bapakku. Kami juga mau berdoa bagi rekan-rekan kami yang sedang sakit dan mengalami sakit Tuhan. Ada Bang Radit Bapakku dan juga rekan-rekan yang lain Tuhan belum bergabung dalam Zoom. Kiranya Engkau memberkati Tuhan dalam setiap obat-obatan yang dikonsumsi Bang Radit Bapakku agar ia dipulihkan kembali dan dapat beraktivitas dengan normal. Berkati rekan-rekan kami yang tidak sempat join Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada, dimanapun aktivitas yang mereka lakukan, Tuhan yang memberkati. Tuhan, kami mau berdoa juga bagi alumni kami, Tuhan, dalam pekerjaannya dan juga pelayanannya, kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang mereka kerjakan itu berkenan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi keluarga kami, bangsa dan negara kami, kiranya Engkau memberkati dan memulihkan negara kami Tuhan dari pandemi COVID-19 ini Tuhan, agar kami Tuhan kembali Tuhan beraktivitas Tuhan secara normal Tuhan, tanpa ada kekhawatiran Tuhan, tanpa ada ketakutan itu Bapakku. Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapakku, berkati juga Tuhan bagi rekan-rekan kami yang sedang berulang tahun, mengalami kasih dan berkat yang berlebih Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan memberikan mereka semakin lagi dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi adik kami Tata yang sedang dalam perjalanan Tuhan menuju kampung halamannya. Tuhan berkati perjalanannya hingga tiba di rumah dengan selamat, dan ia semakin lagi Tuhan menjadi garam dan terang bagi keluarganya Bapa. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau serahkan Tuhan segala ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Masih banyak Tuhan doa-doa yang ingin kami panjatkan Tuhan, tapi kami percaya Bapa, telinga Engkau Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan setiap kami Bapa, dan tidak kurang panjang Tuhan untuk menolong setiap pergumulan yang kami hadapi Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, berkati setiap hubungan pribadi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih buat Kak Clara, terima kasih buat pembicara kita Bang Reo, dan terima kasih buat semuanya yang telah hadir malam hari ini. Sampai bertemu di next Monday. Shalom semuanya. Shalom. 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 Shalom.